Kisah seram kali ini berasal dari Kabupaten Subang, tepatnya di Gunung Tua yang terkenal dengan keindahannya. Hutannya yang masih lebat sering menjadi tujuan para pelancong. Namun, hal itu tak luput dari cerita-cerita makhluk tak kasat mata. Dan inilah kisahnya. Hanya di Seram Mereka itu ada. Sebut saja Pak Ending, seorang kolektor bonsai yang mempunyai pengalaman tak terlupakan di Gunung Tua. Pak Ending memutuskan untuk pergi ke sana bersama seorang temannya untuk mencari bonsai liar. Setelah berjam-jam menjelajah, ia menemukan pohon kecil yang bentuknya unik, seolah sudah jadi bonsai alami. Tanpa terpikir panjang, ia mencabut pohon itu beserta akarnya dan membawanya pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, ia langsung menanam ulang pohon itu di pot khusus. Namun malamnya ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, seseorang yang cukup tua berpakaian putih berdiri di depan rumahnya. Wajahnya keriput namun tegas dan tatapannya tajam. Sang kakek berkata dengan suara berat, "Kembalikan pohon itu. Ia milik kami di sini," ujarnya di dalam mimpinya. Pak Ending terbangun dengan keringat dingin, tapi ia menganggap itu hanya bunga tidur. Malam berikutnya, mimpi yang sama kembali terulang. Kali ini tampak lebih dekat, seolah berada di dalam rumahnya. Suaranya terdengar lebih tegas, "Kembalikan pohon itu," dengan nada sedikit tinggi. Saat terbangun, Pak Ending mulai merasa gelisah. Meskipun ia tidak percaya hal-hal mistis, perasaan aneh menyelimuti rumahnya seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Esok harinya, dengan berat hati, Pak Ending memutuskan untuk kembali ke hutan Gunung Tua. Ia membawa pohon bonsai itu dan meletakkannya di tempat yang sama saat ia menemukannya. Saat ia selesai menanamnya kembali, ia merasakan udara sekitar menjadi lebih ringan, seperti beban besar telah terangkat. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang dan sejenak melihat sosok berpakaian putih itu berdiri di antara pepohonan, tersenyum tipis sebelum menghilang. Setelah kejadian itu, Pak Ending berjanji tidak lagi mengambil sesuatu secara sembarangan dari alam. Pohon bonsai yang ia temukan menjadi pelajaran bahwa hutan Gunung Tua tidak hanya tempat yang indah, tetapi juga memiliki penjaga yang tak kasat mata. Kejadiannya masih di daerah Gunung Tua. Kala itu, aku masih duduk di sekolah dasar mengikuti kemah pramuka yang diadakan oleh sekolah. Kejadian berlangsung menyenangkan.
hingga akhirnya malam tiba untuk mengikuti kegiatan jurit malam. Sebuah perjalanan di tengah gelap gulita untuk menguji keberanian. Jurit malam dimulai dengan penuh semangat. Setiap kelompok berjalan beriringan. Hanya berbekal senter kecil yang cahayanya tidak mampu menembus lebatnya pepohonan. Sesampainya di tanjakan yang curam, aku memperhatikan seorang kakak pembina berdiri di depan, seolah memandu kami. Tubuhnya tinggi, berbalut seragam pramuka, namun wajahnya tertutup bayangan gelap. Aku sempat merasa aneh karena sebelumnya dari awal dia tidak terlihat bersama kami. Ketika kelompokku mulai meniti tanjakan, kakak pembina itu perlahan berbalik. Jantungku berdegup kencang saat wajahnya terlihat. Bukan wajah manusia, matanya kosong, bibirnya melengkung menyeramkan, dan kulitnya terlihat pucat seperti mayat. Ia memandang lurus ke arahku, membuat lututku lemas. Apalagi posisi itu berada di paling belakang. Senterku tiba-tiba padam, dan aku hanya bisa berpegangan pada teman di depanku sambil menahan takut dan menjaga agar tidak berteriak. Kami akhirnya melewati tanjakan itu, tetapi sosok tersebut masih berdiri di ujung jalan, menatap kami yang semakin menjauh. Setelah sampai di perkemahan, aku segera menceritakan kejadian itu kepada kakak pembina lain. Anehnya, mereka mengaku tidak ada pembina yang bertugas di jalur jurit malam saat itu. Wajah mereka tampak pucat saat aku menceritakan sosok yang kulihat. Malam itu, aku tidak bisa tidur di tenda. Di kejauhan, dari arah tanjakan, aku bisa melihat bayangan berdiri diam di antara pepohonan, seolah sedang mengawasi. Hingga kini, aku tidak pernah lagi melewati tanjakan perkemahan di Gunung Tua. Tapi, kenangan akan sosok itu terus menghantuiku. Kejadiannya sekitar tahun 2009 sampai 2011. Selama 2 tahun, ibu sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu berada di jalan setapak yang dikelilingi ilalang tinggi. Jalan itu gelap, sunyi, dan tak ada siapapun di sana. Meski mimpinya hanya berlangsung sebentar, rasa takut selalu menyelimuti setiap kali ia terbangun. Awalnya, ibu menganggap